Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Febrian Mahmud dengan NIM 311910612 kelas TI 19A3 Universitas Pelita Bangsa. Di mata kuliah Data Mining ini, saya akan menjelaskan tentang Knowledge Discovery in Database, yaitu KDD, dan Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu CRISP-DM. Yang pertama-tama yaitu ada database. Penjelasan database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data tersebut sistem manajemen basis data. Sistem basis data dipelajari dari ilmu informasi. Selanjutnya kita ke pengertian knowledge discovery in database. Knowledge discovery and database mining adalah proses yang dibantu oleh komputer untuk menggali dan menganalisis sejumlah besar himpunan data dan mengekstrak informasi pengetahuan yang berguna. Data mining tools memperkirakan perilaku dan tren masa depan, memungkinkan data bisnis untuk membuat keputusan yang proaktif dan berdasarkan pengetahuan. Data mining tools mampu menjawab permasalahan bisnis yang secara tradisional terlalu lama untuk diselesaikan. Data mining tools menjelajah database untuk mencari pola tersembunyi, menemukan informasi yang prediktif yang mungkin dilewatkan para pakar karena berada di luar ekspektasi mereka. Proses dari knowledge ini, yaitu KDD ini, yang pertama ada data cleaning, yang berfungsi adalah menghilangkan noise dan data yang incontent. Yang kedua ada data integration, adalah menggabungkan data dari berbagai sumber data yang berbeda. Yang ketiga ada data selection, mengambil data yang relevan dengan tugas analisis dari database. Yang keempat ada data transformation, mentransformasi atau menggabungkan data ke dalam bentuk sesuai untuk menggali lewat operasi summary atau aggregation. Yang kelima ada data mining, proses esensial untuk mengekstrak pola dari data dengan metode cerdas. Yang keenam ada pattern evolution, mengidentifikasikan pola yang menarik dan mempresentasikan pengetahuan berdasarkan interestedness measures. Dan yang terakhir ada knowledge presentation, adalah penyajian pengetahuan yang digali kepada pengguna dengan menggunakan visualisasi dan teknik representasi pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada metode KDD. Yang pertama ada predictive modeling, yang kedua ada discovery, yang ketiga ada deviation detection. Yang pertama yaitu ada prediction modeling. Tujuan dari prediction modeling adalah menemukan pola yang melibatkan variabel untuk memprediksi dan mengklarifikasi perilaku masa depan dari sebuah entitas. Ada dua tipe masalah yang diselesaikan oleh predictive modeling, yaitu ada klasifikasi dan regresi. Selanjutnya yang kedua ada discovery. Discovery adalah pendekatan eksploratif untuk analisis data. Aplikasi discovery menggunakan teknik yang menganalisa data set yang besar untuk menemukan association rules atau pola, atau menemukan cluster dari sampel yang dapat dikelompokkan. Hasil metode discovery umumnya dimasukkan kepada untuk pengguna. Dan yang terakhir di metode ini ada deviation detection. Deviation detection
melakukan deteksi anomali secara otomatis. Tujuannya untuk mengidentifikasikan kebiasaan suatu entitas dan menerapkan sejumlah norm melalui pattern discovery. Sampel yang berdeviasi dari norm lalu mengidentifikasikan sebagai tidak biasa. Pembahasan selanjutnya yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining, ya, atau CRISPDM. CRISPDM merupakan suatu standar yang telah dikembangkan pada tahun 1996 yang ditunjukkan untuk melakukan proses analisis dari suatu industri sebagai strategi pemecah masalah dari bisnis atau unit penelitian. Untuk data yang dapat diproses dengan CRISPDM ini tidak ada ketahuan atau karakteristik tertentu, karena data tersebut akan diproses kembali pada fase-fase di dalamnya. Selanjutnya ada tahapan pengembangan data mining. Di tahapan pengembangan data mining ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, yang keempat ada modeling, yang kelima ada evaluasi, yang keenam ada deployment. Baik, yang pertama ada business understanding. Tahap pertama adalah memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Kemudian menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam pendefinisian masalah pada data mining. Selanjutnya akan ditentukan secara strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada data understanding, cara garis besar untuk memeriksa data sehingga dapat mengidentifikasikan masalah dalam data. Tahap ini memberikan fondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasan summary dan mengidentifikasikan potensi masalah dalam data. Tahap ini juga harus dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru, seperti pada visualisasi data, yang terkadang insight-nya sangat sulit didapat jika dihubungkan dengan summary dan datanya. Yang ketiga ada data preparation. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk membangun dataset akhir, data yang akan diproses pada tahap pemodelan dari data mentah. Tahap ini dapat diulang beberapa kali. Pada tahap ini juga mencakup pemilihan table, record, dan atribut-atribut data, termasuk proses pembersihan dan transformasi data, untuk kemudian dijadikan pemasukan dalam tahap pemodelan. Selanjutnya ada modeling. Pada tahap ini dilakukan metode statistika dan machine learning untuk penentuan terhadap teknik data mining, alat dibantu data mining, dan algoritma data mining yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya adalah melakukan penerapan teknik dan algoritma data mining tersebut kepada data dengan bantuan alat bantu. Jika diperlukan penyesuaian data terhadap teknologi data mining tertentu, dapat kembali ke tahap data presentation. Beberapa data modeling yang biasanya dilakukan adalah classification, scoring, ranking, clustering, finding relation, dan yang terakhir ada characterization. Selanjutnya ada evaluation, melakukan interpretasi terhadap hasil dari data mining yang dihasilkan dalam proses pemodelan pada tahap sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap model yang diterapkan pada tahap sebelumnya, dengan tujuan agar model yang ditentukan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap pertama.
Dan yang terakhir ada deployment. Pada tahap ini pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Tahap deployment dapat berupa pembuatan laporan sederhana atau mengimplementasikan proses data mining yang berulang dalam perusahaan. Pada banyak kasus, tahap deployment melibatkan konsumen. Di samping analisis data, karena sangat penting bagi konsumen untuk memahami tindakan apa yang harus dilakukan untuk menggunakan model yang telah dibuat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.